warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Najwa Labiba dengan NIM 226 121 131 dari kelas 6D PPI. Izin menjawab soal nomor 2 UAS Metodologi Studi Islam, yaitu secara umum umat Islam dalam memahami ajaran agamanya itu ada bersifat moderat, puritan, dan juga liberal. Nah, jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi secara umum pemahaman umat Islam terhadap agamanya itu dapat dikategorikan ke dalam 3, yaitu ada moderat, puritan, dan liberal. Nah, Islam moderat itu merupakan kelompok yang berupaya mengambil jalan tengah dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan menyeimbangkan antara teks agama dan juga konteks sosial budaya. Mereka itu menekankan pentingnya toleransi, dialog, dan juga kerukunan antar umat beragama. Nah, turunan dari kelompok ini itu merupakan kelompok ini tidak memiliki turunannya jelas ya sebenarnya, karena moderasi itu adalah sikap, bukan aliran atau kelompok tertentu. Nah, namun organisasi seperti Muhammadiyah itu seringkali dianggap sebagai contoh Islam moderat di Indonesia. Gitu. Lalu yang kedua adalah Islam Puritan. Nah, kelompok ini itu menekankan pada pemurnian ajaran Islam dari berbagai pengaruh luar dan kembali kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan juga Hadis. Nah, dan menolak berbagai inovasi atau pemahamannya dianggap bid'ah atau sesuatu yang baru dalam agama. Nah, turunan dari kelompok ini sebenarnya berbagai gerakan revivalis dan juga fundamentalis Islam itu seperti Salafiyah dan juga Wahabiyah itu dapat dikategorikan sebagai puritan gitu. Lalu yang ketiga adalah Islam liberal. Nah, kelompok ini itu berupaya menafsirkan ajaran Islam secara lebih kontekstual dan juga rasional, dan seringkali dengan menggunakan pendekatan hermeneutika atau ilmu tentang penafsiran untuk memahami konteks agama. Nah, mereka juga menekankan pentingnya kebebasan individu dalam beragama dan menolak pemahaman agama yang dianggap kaku dan juga dogmatis. Nah, turunan dari kelompok ini itu sebenarnya aliran ini itu cenderung lebih kompleks dan beragam. Namun beberapa pemikirannya itu dapat dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran postmodernis. Nah, meskipun bersumber pada Al-Quran dan juga Al-Hadis, perbedaan pemahaman dari ketiga aliran ini itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu interpretasi teks. Al-Quran dan Al-Hadis itu memiliki teks yang kompleks dan multitafsir. Nah, pemahaman yang berbeda terhadap teks tersebut itu dapat menghasilkan perbedaan dalam pemahaman agama. Nah, yang kedua adalah pengaruh pemikiran. Nah, pemikiran dari luar Islam seperti filsafat, ilmu sosial, atau bahkan ideologi politik itu dapat mempengaruhi cara umat Islam memahami agamanya. Nah, cukup sekian jawaban dari nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.